Diduga artis yang berinisial X yang dikabarkan telah berhijrah melakukan perselingkuhan dengan wanita berinisial Y. Lantas bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari kita simak bersama. Nongki nongki Ngobrolnya bahas ilmu syar'i. nongki nongki Tinggi mata kita terpasik. nongki nongki Jangan lupa jajan ma kopi. Yuk nongki. Aduh, astagfirullahaladzim. Berita isinya perselingkuhan. Artis lagi katanya baru hijrah. Ya Allah, bener-bener kasihan istrinya. Cantik loh istrinya padahal. Aduh, ini kalau diselingkuhin terus mereka cerai, saya mau gantiin jadi suaminya. Ya kalau dianya mau. Ya Allah, udah dapat cantik malah ditinggal. Kita ngejar yang cantik nggak dapat. Saya punya istri ya. Aduh, lupa ya. Maafkan istriku. Ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Alhamdulillah Bang. Oh, Mas Cecen. Waalaikumsalam. Siapa ini? Selamat dulu. Siapa? Tunggu namanya. Oh, Dani. Ya. Budi. Panggil Mas Budi. Oke, Mas Budi. Owner. Yang punya Masya Allah. warung Nongki, Pub Inresto Nongki. Oke. Warkop Nongki. Mas Cecen. Mana kabarnya Mas Budi? Alhamdulillah Mas Cecen. Woi. Ya. Mas Cecen. Jadi bonek sekarang. Hah? Jadi bonek sekarang. Oh, iya. Bonek kaosnya keren woi. Supporter, saya ngajak teman supporter Persebaya. Oh. Bonek. Tahu dari mana, Mas? Ini kaosnya. Oh iya. Bonek. Kebaca. Wih. Oh, ya kebaca ya. Tapi ini bonek hijrah. Iya. Wah, luar biasa Iya. ini. Jadi beliau ini foundernya Bonek Hijrah. Wih. Mantap. Supporter Persebaya Hah? yang hijrah. Nah, nanti kita coba tanya-tanya ya, Mas ya. Waduh. Pas tanya-tanya saya nyaksikan dari situ ya nih ya. Oh. Sambil Sambil buat kopi, ya, buat kopi. apa? Betul. Boleh. Ini menunya ada semuanya. Kalau untuk Mas Cecen ya, sebutkan. Pengen pesen apa, sebutkan. Ini saya pesen ini aja deh. Bro, ini. Teh senyumanmu apa, Mas Dani? Saya kopi, tapi yang nggak tabrak. Kau pikir kola segalanya gitu nggak? Woi. Atau gini, saya kopi tapi kopikan Bentar. kau dengan Bismillah. Oh. Minang lagi. Bentar. Oh, Minang. Itu lagu apa ya saya mikir? Kau pikir kola segalanya. Orang lama ini kelihatannya. Iya, ini Oke. Oke. Kok tumben cuman berdua? Biasanya ada Mas Cecen, Oh, iya. selalu ada Ustadz Nas. Iya, nanti kan kita mau sharing-sharing sama Mas Dani sama Ustadz Nas. Gak apa-apa ya, Warkop Nongki kita buat ngaji lagi ya. Nggak apa-apa, silakan Mas Cecen, malah berkah, ridho, penuh ampunan, penuh cahaya gemintang untuk warung saya. Amin. Semoga tambah rame. Silakan diajak teman-temannya. Tapi ya tetap pesan itu nomor 1. Ya udah Mas, saya pesen yang tadi Mas, kopi. Hah? Biar kau segalanya. Bisa saya ganti deh. Baru. Oke, nanti saya bilang tim kreatif untuk ganti ya. Kau Ya. bikin sekolah segalanya. Ya. Oke. Udah Mas, jangan bercanda terus Mas, saya pesen yang Bisa teh dimarahin ya sama senyumanmu. Cecennya. Nah. Tes senyumanmu buat Ustadz Nas nanti kan. Beliau kan iya, favoritnya betul. Ustadz Nas itu kan. Ustadz Nas tes nyumanmu saya Iya. sediakan hingga akhir tahun nanti tersedia untuk Ustadz Nas. Oke. Sama teh senyumanmu juga ya. Kopi tadi. Kopi. Kopi. Iya. Oke. Biji teh kan sedang melimpah. Biji kopi. Oh ya, teh bukan biji ya, daun. Daun. Kita
kita sudah siapkan daun-daun teh yang panen, maka dari itu, Mas, siap. kita siapkan teh. Oke. Biar tahu teh khas dari Warkop Nongki. Siap. It's okay? Oke. Oke, nggak apa-apa. Oke, wah ini saya yang punya warung malah mengarahkan dan memaksa untuk. Oke. Siap. Ya. Tadi ini loh Mas, saya juga prihatin ya sebelum saya buatkan pesanan ya. Ini kok banyak berita perselingkuhan artis, katanya udah hijrah loh Mas. Sampai muncul Iya. berita-berita Viral yang ya, Mas, seperti ya? Viral ya? nih. Viral. Hijrahnya beneran apa dari Hongkong atau Hongkong. dari Macau, saya juga nggak tahu ini. Pernah tahu kan beritanya? Ya saya pernah tahu Mas, kan saya juga tiba-tiba muncul di berita saya ini. Nah, di notif kan ada ini. Tapi kita kan nggak boleh gitu sih Mas. Kita tetap doakan yang baik-baik lah buat siapapun mereka yang mungkin terkena musibah atau ujiannya. Kita tetap doakan yang terbaik. Nah maka dari itu ini kita perlu sharing-sharing sama Mas Dani, kebetulan pernah hijrah juga. Wow. Dan nanti sama Ustadz Nas, kita lihat dari sisi aspek syariah, tinjauan syariah seperti apa, fenomena hijrah dan dan lain. Mantep itu, saya pengen ikut, tapi kok saya ikut duduknya nggak cukup. Makanya saya menyaksikan dari sana ya. Oke, siap Mas. Oke, sembari saya melanjutkan. Lihat Tadi berita. beritanya belum selesai kan tadi saya baca, belum sampai. Oh. Makanya saya ingin lihat dari paling nggak lebih dari 3 portal berita tentang perselingkuhan artis hijrah tadi. Oke, sembari siap. saya buatkan. Jadi monggo dilanjutkan Siap. dulu. Ya. Terima kasih. Oke, Siap. Alhamdulillah. Nah, Mas Dani, ini Iya Mas Ijan. Lama ya nggak ketemu. iya udah berapa lama? Udah hampir Berapa purnama? Aduh. berapa purnama? Hampir 3 tahunan ya Mas ya Masya kita Allah, ya. ya, alhamdulillah sehat. Udah kita ketemu lagi di Warkop Nongki. Iya, keren nih warkopnya. Warkopnya keren ini. Bisa jadi jujukan. Bisa nobar di sini nanti ini. Bisa nobar Iya. Surabaya. Ngajak 31 musim bonek. depan ya. Iya, Liga 1. Siap. Dan ini Mas, sambil kita nunggu Ustadz Nas. Oh iya, status Iya. Iya, Mas. Karena beliau mau kesini insya Allah. Alhamdulillah. Nanti mungkin saya tanya terkait bonek hijrah ini. Ini Oh iya. bonek hijrah ini apa sih Mas? Iya. Apakah bondo nekat hijrah atau bagaimana? Iya. Sedikit kalau bonek hijrah sendiri adalah ya tetap jadi supporter Persibaya, Mas. Oke. Supporter Persibaya itu kan identik dengan bonek kan, bondo dan nekat. sebenarnya Oke. seperti itu. Jadi bonek hijrah ini berangkat dari kepedulian saya bersama beberapa teman untuk merubah stigma negatif dari bonek di mata masyarakat. Hijrahnya kemana? Sering dipelesetkan hijrahnya jadi ke tim-tim lain, Rema atau ke TCK atau dan sebagainya gitu. Tapi alhamdulillahnya kita bersama elemen supporter yang lain, teman-teman bonek yang lain dengan caranya masing-masing kita berusaha untuk merubah stigma atau anggapan buruk masyarakat tentang bonek itu sendiri. Oke, Gitu, siap. Mas. Nah, untuk dalam rangka merubah stigma negatif itu kegiatannya apa saja, Mas Tuh. Dani? Asik. Wah, Ngobrol nggak enak tanpa wedang-wedang yang spesial dari Warkop Nongki. Waduh, hampir lupa nama warkopnya Iya. sendiri. Siap. Ini tadi kopi Siap. kopi tabrak ya? enggak, kola segalanya kopi apa tadi? Kopi kola segalanya. Itu dia. Nanti Kopi saya dan ganti. semangat. Banner saya ganti juga nanti. Ini- Ini biji teh pilihan. Daun. Oh, nggak ada mesinnya. Iya, daun teh pilihan. Daun teh. Ini yang untuk Ustaz. Ini kopi Ini apa teh, teh? ini yang teh. Oh, ini teh. Nah. Oh, kita juga panen biji kopi, Mas. Oh gitu ya, Mas. Usahanya Ini- banyak nih. Ini biji kopi pilihan. Masya Waduh, tim kreatif biasa dipermainkan ya. Ditulisin nanti di sini. Ini Oke. gimana yang jualan kok nggak tahu ini kopi. Ini Warkopnya kopi- baru buka. Iya, wajar. Menu-menunya baru dan di luar. Udah 4 bulan ini, Mas. Oke, kalau gitu silakan dinikmati dengan. Boleh, Sambil saya tinggal- ngobrol boleh ya, Mas? ya? Boleh. Saya tinggal dulu ya. Siap. Siap. Ini makanannya ya. Gorengan. Gorengan ada? Gorengan itu Turun kan tiap hari goreng, nggak belum sehat, goreng. Mas. Makanya kita sajikan makanan yang 4 sehat tapi kurang sempurna. Cuma roti aja. Monggo, silakan dinikmati ya. Siap. Monggo. Terima kasih.
Ini bahaya Mas kalau nggak ada harganya nanti kayak yang Oh iya. lagi viral Ada di- ada ya. tercantum harganya. Ada harganya nggak? Ratusan ribu. Viral di Twitter waktu Iya, itu sih benar Mas. banget. Kita lanjut lagi Mas. Betul. Tadi untuk merubah stigma Ya, negatif kegiatannya. Untuk Pak. merubah stigma negatif itu memang teman-teman bonek hijrah Mm-mm. mengkreasi beberapa program ya. Salah satunya ada program Wani Ngaji. Wani ngaji. Iya, Oh, jadi Wani Ngaji. Jadi kita teman-teman bonek yang rata-rata masih buta huruf Al-Quran. Kan Indonesia termasuk salah satu negara yang memang banyak buta huruf Al-Quran. Nah itu kita ajak yang mulai dari nol putul atau tidak bisa sama sekali, kita ajak untuk ngaji bareng, kita temani dari nol. Iya. Tuh, kemudian ada program Jumat Berkah, itu kita berbagi nasi Kasih bungkus ya, tapi kita berbaginya Kamis malam. Kita mendahului, kalau Jumat kan sudah banyak. Nah, kita berbaginya Kamis malam setelah sholat isya berjamaah, kita bersama terus kita berbagi dengan teman-teman. Keliling, kita bagi iya. daerah pembagiannya sebarannya. Kemudian kita juga ada program neribun bareng. Ribun baru. Ya, jadi neribun kita bersama-sama berbondong-bondong nonton Persebaya di stadion. Oke. Tapi campaign kita tak lupa untuk mengajak para supporter terutama bonek untuk tetap menjalankan sholat wajib 5 waktu. Kalau bertanding itu kan cuma berapa waktu ya? 3 waktu ya. Duhur, main setengah 4 Ya, kan? duhur, asar, maghrib. Asar, maghrib sampai isya kadang-kadang. Kadang-kadang selesai jam setengah 6 itu kita mepet maghrib, belum lagi antrian untuk keluar itu bisa sampai isya. Kita itu. Iya. Dulu sebelum fasilitas di Gelora Bung Tomo komplit dan sebagus sekarang, masjid masih bisa digunakan. Dulu kita sholatnya di tribun, Mas. Di tribun ya? Iya. Jadi kita merasakan sensasi bisa sholat sambil dengerin supporter ngechants. Oh. Nyanyi-nyanyi, kalau kita waktunya sholat ada temen yang azan, kita sholat di situ. Oke. Tapi karena kita berusaha untuk masuk ke manajemen Persebaya juga, terus dibantu masuk ke jajaran Dispora, kita bisa menggunakan masjid sebagai base camp kita ketika Persebaya berlaga. Jadi kita maksimalkan masjid tersebut ya, kita mulai dari azan, kemudian sarana prasarananya gitu ya. Kita dulu juga dibantu sama teman-teman dari LMI juga, lewat bersih-bersih masjidnya dulu itu. Siap, Itu siap. kita juga sediakan segala prasarana di situ, mulai dari sholat sampai selesai sholat. Intinya kita memfasilitasi teman-teman bonek untuk bisa beribadah, karena kita pingin kita bisa euforia senang-senang nonton bola tapi tanpa Melupakan melupakan kewajiban kita. Masya Allah. Itu beberapa. Yang terbaru kita punya program hapus tato. Hapus tato. Ya, Wani hapus tato. Kita masih fundraising alat. Ya, nanti bisa dibantu teman-temannya Mas Jaja, kenalannya nanti bisa buka di sini atau fundraising di sini. Kita lagi butuh itu untuk membantu teman-teman yang pingin hijrah karena punya tato. Mereka kadang malu ke masjid untuk sholat dan sebagainya, berinteraksi dengan masyarakat luas karena punya tato yang beban masalah. Nah, kita bantu untuk menghapus tato tersebut. Oh. Itu beberapa. Masya Allah. Jadi ada dakwahnya, tapi dakwahnya itu ke supporter-supporter Betul, ya. benar. Kita dakwaki elemen supporter, supporter. karena memang belum ada yang garap. Selama Iya. di Indonesia belum ada yang jadi Iya, semacam menarik. euforia saja di situ. Heeh. Jadi sayang sekali kan kalau kita seneng-seneng tapi ya lupa kewajiban. Soalnya- Responnya tapi gimana dari supporter-supporter itu? tetap banyak yang nggak suka. Jadi banyak yang melabeli kita itu garis keras. Heeh. Sok-sokan. Iya, kelompok ini sok-sokan. Kita pernah kan itu mengajak salah satu ustadz di Surabaya juga, kita merasakan sholat di tribun dulu, masih tribun semen, belum di single seat. Kita tribun, kita sholat di atas, kita coba abadikan, kita upload di sosmed. Ada yang komen gini, sholat kok digawe konten. Nah, saya balas, loh, kalian mabuk-mabuk dibuat konten kok, kita nggak boleh buat sholat untuk konten. Oke, siap Mas. Lalu, nah itu kan ini ya dari segi program Iya. dan bonek hijrah. Kalau pengalaman pribadi sendiri Mas Dani dalam hijrah ini apakah ada Dani hijrah atau apa? Jadi setiap manusia atau setiap orang saya meyakini punya titik balik atau titik di mana dia pengen hijrah. Oke. Berubah. Hijrah itu sendiri kan adalah proses berubah dari proses berpindah ya, seperti Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Tapi kalau manusia umumnya yang zaman sekarang kita berpindah dari yang buruk menuju yang baik atau yang baik menuju lebih baik gitu. Dulu singkat cerita saya ini ya memang kalau di sekolah kan ya nakal ya Mas ya. Semua kenakalan remaja khususnya pada zaman itu saya sudah semua, terkecuali mungkin yang
pemakai dan sebagainya, itu enggak. Tapi saya berada di lingkungan itu. Dan saya punya sahabat itu 4, satu persatu itu ditangkap yang berwajib. Oke. Itu. Terus ada lagi satu teman itu yang memang meninggal. Dari situ rasa ketakutan itu seperti kayak memburu saya dimanapun saya berada. Itu rasa ketakutan ada. Bahkan saya juga pernah dititipi oleh teman itu barang-barang yang haram. Maksudnya bukan pengedar atau apa, tapi memang saya pernah dititipi, tapi saya selalu lolos. Berarti jasa titip ya? Just tip. Ya, oke. Dan tidak untuk ditiru ya, Mas. Iya. Jadi Karena itu masa lalu kan. Ini hanya cerita-cerita. di situ terus kemudian ada keluarga juga mulai ada masalah juga, bapak sedo meninggal, kemudian ibu juga sendiri, terus ya itu akhirnya berdampak di keluarga, sampai akhirnya di satu titik saya merasakan ketidaknyamanan untuk kemana-mana, jadi parno sendiri gitu, Mas. Lalu ya bersyukur saya masih punya masjid yang memang ketika dulu kecil saya sering ke sana. Tapi kalau dulu kan kita beda dengan sekarang, karena masjid itu kan kalau dulu anak kecil ramai kan dimarahi, tapi kalau sekarang kan menjadi masjid ramah anak dan sebagainya itu. Ya. Akhirnya singkat cerita ya saya sampai di titik nadir tersebut, tapi masih sering sekali untuk beberapa kali bermimpi agar diajak, kayak ada bisikan untuk Betul. taubat dulu, taubat kemudian hijrah. Alhamdulillah. Seperti itu singkatnya, Mas. Jadi dunia kelam sekali lah dulu itu, masa-masa kelam, sudah belum bekerja, terus ya Lingkungan. plus lingkungan juga seperti itu. Kemudian banyak teman-teman yang memang ya mereka dihadirkan untuk membuat saya hijrah. Seperti itu. Jadi didapat hidayah dari sana ya, Mas ya. Betul, kadang kan teman itu kan bawa hidayah itu kan memang harus dijemput kan, Mas. Harus dijemput. Kalau saya diam saja itu bisa jadi saya setelah mereka akhirnya, entah itu bisa meninggal atau ditangkap kepolisian. Ya kayak tadi Sukabumi kan. Siap. Nah, ini ngomong-ngomong tentang hidayah. Iya. Ini alhamdulillah Ustadz Nas. Oh iya, alhamdulillah, Masya Allah. Monggo Ustadz. Assalamualaikum. Iya. Ramai berdua aja sudah ramai. Monggo Ustadz. Ngajak teman ini Ustadz di Warkop Novi. Dari mana? Oh, Bonek. Iya Ustadz, saya dari Bonek Hijrah tempatnya. Bonek itu berarti Persebaya ya? Iya, Persa Ustadz. Apa tuh Tahu salamnya Persebaya? Persebaya itu punya salam satu nyali, Wani. Wah, Wani. Kalau di Bonek Hijrah baru ditambah Ustadz. Salam satu nyali, Wani berubah, Wani Rabi. Alhamdulillah. Wani berubah, Wani Rabi. Wani Rabi. Wani Rabi karena banyak anggota kita yang masih jomblo Ustadz. Rabi mana? Enggak. Oh enggak. Nah, ini Ustadz. Alhamdulillah. Ini tes saya. Ini tadi sudah dipesenin sama Tanpa gula kan? Tunjuk. Iya, tanpa gula. Teh Kan senyuman. Tes senyuman sudah manis. Sudah manis. Iya. Senyuman Mas Budi. Masih ingat Ustadz ya? Masih. Masih teringat selalu. Nah, ini Ustadz, ini kan tadi kita Ya, dipersilakan. ngobrol-ngobrol. Monggo Ustadz. Oh, Iya. ya boleh kalau mau minum. Saya kira puasa, enggak ya Ustadz ya? Ya jadi gini Ustadz, tadi kan kita ngobrol-ngobrol tentang fenomena hijrah. Dan tadi Mas Budi sempat curhat berkaitan dengan sudah hijrah tapi masih selingkuh dan lain-lain. Nah, yang ingin saya tanyakan, hijrah dalam Islam itu seperti apa, Iya. Ustadz? Jadi hijrah itu Monggo, Mas pertama Dani. kali dikenal. Bismillah. Ini Saya Sopan sekali. Kita kurang sopan ya. Monggo. ya memang ngobrol ya seperti ini. Iya, kita ngobrol Ustaz. Hijrah itu pertama kali dikenal itu dulu hijrah makaniyah, hijrah tempat. Iya. Yaitu hijrahnya para sahabat dari Makkah ke Madinah. Madinah. Oke. Dan itu berat juga sebenarnya. Karena mereka yang hijrah harus meninggalkan keluarga kalau tidak mau diajak Islam ya. Iya, Ustaz. Harus meninggalkan Harta. kekayaan, terus sawah ladang, Masya Allah. hewan peliharaan semuanya terpaksa harus ditinggalkan dari Mekah ke Madinah. Sampai di Madinah tidak punya apa-apa.
Dan ini berat juga, dan ini perintah harus dilakukan. Karena waktu itu Makkah sudah tidak representatif untuk dakwah. Oleh Allah disuruh pindah ke Madinah. Kemudian setelah Makkah sudah difatah ya, sudah Fathu Makkah, sudah ditaklukkan, sudah diislamkan, maka kewajiban hijrah makani, hijrah tempat itu sudah tidak ada. Rasulullah pernah bersabda, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada kewajiban hijrah lagi setelah Fathu Makkah. Walakin jihadun wa niyah. Kan tapi yang ada waktu itu setelah itu adalah jihad dan niat. Ini yang kemudian dimaknai sebagai hijrah amali, hijrah dari perbuatan ya. Hijrah makan sudah tidak ada, hijrah tempat sudah tidak ada. Maka orang yang baru masuk Islam di Mekah waktu itu, ketika sudah Fathu Makkah, tidak harus pindah ke Madinah, silahkan tetap di Mekah. Atau yang ada di Madinah mau pindah lagi ke Mekah, silahkan. Ibnu Abbas setelah Rasulullah wafat pindah ke Mekah, ngajar di sana. Ya. Karena setelah Fathu Makkah itu sudah tidak ada hijrah makan, yang ada hijrah amal, hijrah amali ya. Dari jihadun wa niyah ya, hijrahnya ya jihad itu, jihad. Jihad itu kan tidak hanya jihad perang ya. Perperangan ya. Tidak hanya jihad Tidak perang. hanya perperangan. Maksud jihadun nafsi itu jihad yang paling besar. Ketika Rasulullah pulang dari perang Badar, kan beliau mengatakan roja'na minal jihadil aswar. Kita ini pulang dari jihad kecil loh. Perang itu Padahal kecil. perang ya, Ustaz. Iya. Perang padahal perang Jihadil akbar. Perang Badar itu. Untuk menghadapi jihad yang besar. Masya Allah. Ditanya apa jihad yang besar? Jihadun nafsi. Jihad memerangi hawa nafsu. Ya inilah jihad kita saat ini ya. Nah, yang kemudian bisa juga dibahasakan dengan istilah hijrah amali. Jadi hijrah itu kalau menurut Rasulullah al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Yang dimaksud muhajir ya, orang yang hijrah, orang yang tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Ya. Muhajir itu asalnya, yang namanya muhajir itu asalnya dia berada di sana kemudian pindah. Nah, bukan hanya meninggalkan, dia pernah menjadi pelaku gitu ya. Muhajir itu orang yang hijrah itu orang yang pernah melakukan kemaksiatan, orang yang pernah inten di sana, lalu kemudian tidak kembali lagi ke sana. Nah, jadi itu namanya ditinggalkan ya. Tinggalkan itu adalah orang yang hijrah yang demikian. Oke, siap Ustaz. Tadi Mas Dhani juga mention ini Ustaz, bahwa hidayah itu harus dijemput. Karena tadi Mas Dhani bahwa beliau cerita hijrah dari yang tempat-tempat yang misalnya Kesehatan, burukan. ya, burukan, maksiat, tempat baik itu perlu hidayah ya. Dan hidayah itu perlu dijemput. Nah, itu bagaimana Ustaz? Menjemput hidayah. Menjemput hidayah itu. Jadi begini, hidayah itu kan macam-macam ya. Ya. Ada hidayatul iman, ya. Ada hidayatul taufik ya. Hidayatul iman itu adalah hidayah kita kembali ke jalan yang benar, atau dari kafir menjadi muslim, itu hidayatul iman. Hidayatul iman ini hak prerogatif Allah. Ya, jadi kita hanya berdoa agar seseorang mendapat hidayah, tapi Allah yang akan menentukan dia akan diberi hidayah. Atau tidak. Bahkan Rasulullah sendiri tidak mesti Rasulullah berdoa untuk hidayahnya seseorang lalu diterima. Rasulullah pernah memohon kepada Allah agar salah satu kerabatnya menjadi muslim. Bahkan mohonnya itu sungguh-sungguh, tapi tidak diterima. Apa kata Allah? Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad, kamu tuh tidak bisa memberikan hidayah pada orang yang kamu suka. Itu hak Allah. Allah yang akan berikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Akhirnya tetap tidak menjadi muslim. Itu tidak diterima ya doanya Rasulullah. Tapi di lain kesempatan ada yang diterima. Rasulullah mohon untuk diberikan hidayah kepada salah satu dari dua orang, Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham, atau yang disebut Abu Jahal. Oleh Allah diterima salah satunya. Allahumma a'izzal Islam bi ahabbir rajulaini ilaik. Ya Allah, muliakan Islam ini dengan salah satu dari dua orang yang paling kau senangi. Siapa di antara Umar dan Amr ini? Antara Umar bin Khattab dan Abu Jahal. Allah pilih Umar bin Khattab. Ini diterima. Jadi ini menunjukkan bahwa ini benar-benar prerogatif Allah. Jadi hak Allah. Kalau hidayatul iman. Tapi kalau hidayatul taufik ya, kita perbanyak berdoa ya.
kita kan memang diajarkan oleh Rasulullah untuk berdoa agar bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Coba baca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami, tolonglah saya untuk selalu berzikir kepadamu. Karena memang hidayah taufik itu harus diminta. Ya, harus diminta kepada Allah. Jadi selalu berdoa agar kita selalu dituntun. Hidayah taufik ini ya diarahkan untuk selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, ketika kita sudah di jalur iman ya. Nah, ini harus selalu berdoa. Oke, siap. Jadi ada dua tadi ya, hidayah. Ustaz, Ya, hidayah iman, hidayah taufik. Jadi dan orang-orang pilihan hak prerogatif Allah. Allah, betul. Hidayatul iman itu Hak Miliknya prerogatif. Allah. ya. Semoga kita Termasuk. Ya, semoga orang-orang iman kita tetap Oke. kuat, tetap konsisten gitu ya sampai akhir hayat. Amin. Siap Ustaz. Nah, kalau misalnya kita itu sudah dapat hidayah ya, misalnya hidayah atau iman oleh Allah. Nah, itu bagaimana cara kita untuk bisa memulai Hijrah ini, gitu. hijrahnya itu. Jadi gini, hijrah itu kan sebenarnya sinonim dengan taubat sih sebenarnya ya. Oh, kalau sekitar kita taubat. ya, sebenarnya taubat ya. Komunitas hijrah kalau disebut komunitas taubat mungkin kurang keren gitu ya. Tapi sama-sama benar. Pernah soalnya Dari gitu segi Mas. Ya, Di komunitas komunitas kita di Tribun itu ada yang nggak setuju nih, kok jenengnya kok namanya bonek hijrah, kok nggak bonek tobat Iya, gitu. iya. Seperti itu juga. Iya, karena sama-sama benar sebenarnya ya. Dari segi bahasa muhajir itu memang orang yang Orang yang bertobat. tobat. Ya. Sama-sama benar. Jadi kita bebas menggunakan kalimat taubat atau Atau hijrah ya. Sehingga apa yang harus dilakukan pertama kali oleh orang yang hijrah ya sama halnya dengan orang yang harus dilakukan pertama kali oleh orang yang taubat. Apa itu? Pertama ya harus menyesali. Saya dulu pernah begini, saya menyesal. Penyesalan. Harus penyesalan itu. Kemudian tidak mengulangi Perbuatan. lagi ya. Dan berjanji ya. Berjanji itu ya dengan benar-benar berjanji ya, komitmen kepada diri tidak akan kembali ke sana, tidak akan mengulangi lagi apa yang pernah saya lakukan dulu. Harus begitu. Lalu baru kemudian tahap berikutnya merubah diri menjadi lebih baik ya. Merubah diri itu bisa macam-macam ya. Merubah sikap kita ya dengan teman, dengan orang lain. Kemudian merubah ibadah kita. Yang dulunya tidak pernah sholat misalnya, ya haruslah ada perubahan. Misalnya subuh saya masih kesulitan, ya pelan-pelan, Ya, terlambat gitu ya. telat-telat sedikit misalnya, yang penting sudah berubah. Seperti dilakukan. Ya. Termasuk merubah penampilan itu juga penting. Merubah penampilan itu juga penting. Kita apresiasi teman-teman yang ingin merubah penampilan ya. Seperti tadi Mas yang program kita itu kan pingin karena hapus tato iya, gitu guys tadi. Iya. Walaupun pelan-pelan tato yang di tangan, di sini, bertahap ya, kelihatan dulu. Bagus itu karena memang itu juga mendukung begitu ya. Mendukung proses hijrah kita. Oke, siap. Penampilan itu tadi benar. Cara agar tetap istiqomah gimana Ustadz? Ya. Berat sekali ya. Maksudnya kita meninggalkan sesuatu yang memang bisa tanda kutip jadi kebiasaan misalnya bagi sebagian orang ya, kebiasaan buruk. Terus kita pelan-pelan dan kita istiqomah untuk meninggalkannya. Caranya seperti apa ini? Memang istiqomah itu berat sekali. Ketika ada seorang sahabat nanya, minta mau itu kepada Rasulullah nasihat yang singkat tapi itu cukup untuk seumur hidup. Dia hanya mengatakan qul amantu billah tsumastaqim. Katakan aku iman kepada Allah, kemudian istiqomahlah dengan keimanan itu. Ya, cukup itu saja. Karena istiqomah itu memang sangat berat. Maka untuk kawan-kawan komunitas hijrah ini, Bonek hijrah dan sebagainya. bonek hijrah dan yang lain-lain ya. Pertama ya niatun khalisah ya. Niat yang benar-benar tulus. Niat yang tulus ya. Harus benar-benar tulus. Ini benar-benar mau pindah, benar-benar mau bertobat. Harus tulus. Tulus itu artinya ya murni. Khalis itu kan murni. Bukan karena sebuah konten misalnya, bukan karena ingin Dilihat mendapatkan, orang.
Ya, pujian. orang, Pujian. bukan karena untuk memperoleh kesempatan-kesempatan, misalnya peluang-peluang ekonomi, bisnis misalnya ya di pemerintahan atau apa, atau bahkan mungkin karena ingin mendekati seseorang ya. Karena itu sudah ada di zaman Rasulullah, itu ada Ada ya? orang yang hijrah Karena dari Mekah ke Madinah karena perempuan. Nah, makanya kata Rasulullah, "Man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi, fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi." Orang yang hijrah karena Allah, ya dia akan mendapatkan hijrah yang sebenarnya, hijrah kepada Allah. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imratin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Orang yang hijrah karena ingin dunia, karena ingin wanita, Maka ia akan mendapatkan dunia dan dan wanita itu, karena memang ada waktu itu, makanya disebut muhajir Ummi Qais. Ya, ada Ummu Qais cantik gitu ya. Dia pindah dari Mekah Ya. ke Madinah. Lalu si orang ini hijrah juga. Tujuannya apa? Ingin mendekati ini Ummu Qais ini. Maka disebut muhajir Ummi Qais. Orang yang hijrah demi seorang perempuan bernama Ummi Qais. Sudah ada waktu itu ya. Jadi itu tidak khalis berarti ya. Jadi memang harus khalis, harus murni. Kalau karena sudah Allah. murni, ya pahami konsekuensinya. Setiap proses hijrah itu pasti ada konsekuensinya. Harus dipahami di awal itu. Ada harga yang harus dibayar ya, Ustaz? Iya, ada harga yang harus dibayar ya. Bisa jadi dengan keluarga, ada apa ya, gesekan. Bisa jadi dengan teman ya. Bisa jadi peluang usaha kita terganggu misalnya. Atau bisa jadi ketika kita mapan di sebuah pekerjaan yang sebenarnya itu tidak halal, kita memutuskan hijrah keluar, kita kerja apa adanya. Wah, itu tantangannya berat sekali itu. Iya. Harus tahu bahwa ini akan terjadi. Dan ada konsekuensi. Ya, konsekuensinya. Itu Ustaz, kalau di komunitas sendiri itu kan seringkali pengalaman itu banyak teman-teman yang hijrah mungkin karena ikut-ikutan dan tren mungkin. Iya. Dulu kan tren. Terus mereka akhirnya balik lagi ke masa-masa mereka dulu, ke dunia mereka lagi. Iya. Gimana ya caranya untuk agar mereka itu semua memang balik ke dunianya bisa kita ajak balik lagi kayak gitu, atau agar menjaga itu tadi yang tetap biar lebih istiqomah lagi kan. Kalau di komunitas itu kan banyak kepentingan juga kan Ustaz. Iya. Cuma ikut ini cuma karena ini sama seperti itu tadi mungkin yang dihapus tato juga pengennya ikut, tapi karena pengen dihapus tok setelah itu tetap mentatokan diri lagi dan sebagainya gitu. Pengen ganti tato. Iya, ganti model yang terbaru atau pengen dihapus saja. Ada yang sebelum Ganti yang baru gitu. Ganti yang baru misalnya. Hanya hafalan saja 1-5 ayat. Modusnya bisa ada yang sampai seperti itu teman-teman itu. Iya. Nah, terus mereka kembali lagi ke asal. Terus itu kita kan nggak bisa tinggal diam kan. Harus kita ajak balik lagi atau gimana gitu Ustaz mungkin. Ya, Ada tipsnya atau di antara menjaga keistiqomahan kita ya, di dalam jalan yang benar itu adalah mujalasatu sholihin ya. Jadi bergaul dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang soleh. Pergaulan itu sangat penting dan itu sangat besar pengaruhnya, sangat besar. Jadi kalau misalnya mereka yang komunitas hijrah, apalagi yang masih baru-baru, yang masih rentan ya, masih nyubi. Nyubi ya. Nyubi apa? Nyubi itu ya baru. Baru ya. Saya kurang tahu istilahnya. Kerennya tuh kurang tahu ya. Iya. Iya. Harus benar-benar kita rangkul. Kita dampingi, kita ajak berteman, kita ajak dalam komunitas yang baik, kita ajak untuk sharing-sharing agama, ilmu pengetahuan, ngaji bareng, dikawal bersama, dibersamai gitu Ustaz. Sama seperti itu loh, di dalam zakat kan mu'allaf itu kenapa dapat bagian? Karena mereka harus dirangkul masih baru, biar tidak kembali ke agamanya lagi. Sama, di hijrah juga begitu, yang baru-baru itu harus diberi perhatian lebih agar mereka tidak kembali ke masa lalunya yang kelam tersebut ya Ustaz. Itu. Oke, siap. Jadi selain mereka aktivitasnya hijrah, tapi mereka juga harus diberikan ruang pertemanan dengan orang-orang yang soleh gitu. Misalkan ada apa ya namanya? Ada ruang ya bagi mereka untuk kita saling berbagi ilmu pengetahuan, sharing gitu ya Ustaz. Sharing pengalaman. Ya maka dari saya ikut
yang yang program sama itu ya. program hijrah banyak sekarang. Kegiatan. Oke. Mereka akhirnya lupa untuk kembali lagi. Meskipun mungkin niat Dikit-dikit. awalnya kurang halis ya, kurang mantap, bisa jadi nanti seiring perjalanan perubahan waktu Niatnya akan naik bisa level jadi dia kemudian mantap di sana. Berarti itu kewajiban juga kita yang sudah ngajak mereka hijrah tetap mengawal, membersamai, bersamai. hingga tetap di rel yang benar ya Ustadz ya. Masya Allah. Jangan kemudian asal sudah hijrah sudah Dilepas. lepas Tanpa kawalan. Siap. bisa jadi tidak berhasil lah dakwah kita ini kan dakwah ya. Iya, Dakwah. Ustaz. Mudah-mudahan diri Doanya Ustadz, amin. Amin, amin. Allah. Nah, ini Ustadz, tadi kan Mas Budi kan cerita tentang fenomena artis hijrah. Saya kira apa, karena warung sepi atau apa kok wajahnya ngomel-ngomel aja, ternyata Mas Budi tadi. iya, baca berita terus lihat fenomena artis artis hijrah tapi selingkuh. Nah, itu gimana Ustaz? Ya saya tidak ingin membahas artis ya. Oh, iya. Atau artis atau siapa si fulan selingkuh, saya juga tidak tahu selingkuhnya seperti apa gitu ya. Yang jelas kalau ada orang, siapapun orangnya yang sudah hijrah kemudian masih melakukan apa yang dulu pernah dilakukan sebelum hijrah, itu berarti karena niatnya masih belum kuat ya. Mungkin karena faktor lingkungan yang kurang begitu mendukung. Penting banget berarti Ustadz Iya. ya, lingkungan itu Iya, sangat penting. ke arah kemana gitu. Oke, siap. Jadi memang ini ya, kita doakan aja ya, semoga baik-baiklah semuanya. Iya. Artis-artis yang karena ini Tidak kan hanya artis ya, tidak kita juga. Karena kan Soalnya itu terkadang itu Mas, kayak artis public figure kan contoh kan. Iya. maksudnya Masyarakat contoh, kita ya. kan ngeliatnya gitu loh. Itu kok sudah hijrah, sudah berperilaku baik, kok ternyata gini, terus percuma hijrah. Akhirnya yang disalahkan hijrahnya. Hijrahnya. Gitu loh. Terkadang kan sama aja podo ae. Betul. Gua akhirnya bareng-bareng mana ya. Terus gak usah hijrah-hijrahan. Pernah gitu soalnya. Kita tuh juga sering di stigma seperti itu. Gak butuh hijrah-hijrahan, semua sudah baik saja. Sekarang pernah seperti itu, Ustaz. Berarti itu kembali ke niat dari Iya, kembali ke niat masing-masing ya. nafsi-nafsinya itu gitu, masing-masing tersebut. Bukan karena hijrahnya atau itu tadi mungkin ya. Seringkali masyarakat kan awam lihatnya seperti Jadi ketika ada yang memang balik lagi itu bukan salah hijrahnya tapi betul. personnya yang memang Ya, hijrah tidak pernah salah. hijrah tidak pernah salah. Sebagaimana tobat tidak pernah salah. Siap. Oke, nah ini mungkin ada pesan-pesan nih Ustadz untuk sobat-sobat nongki, anak-anak muda dalam yang fase pencarian, maksudnya pencarian Pencarian. kebenaran, pencarian jodoh. Oh, enggak apa-apa penjara ini. Jodoh lagi. Wani rabi. Wani rabi lagi. Wali rapi. Aneh. Mananya pelan. Mananya pelan. Wani rapi. Mana? Enggak. Ya Ustaz, pesan-pesan untuk Pesan-pesan ya. Iya. Ya, Untuk saya kira cukup teman-teman. ya, firman Allah, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan mengira orang yang kemudian mengatakan dan menyatakan dirinya beriman lalu dibiarkan tidak diuji. Jadi Allah katakan begitu. Jangan pernah mengira orang yang sudah memastikan dirinya beriman lalu oleh Allah dibiarkan tanpa ujian. Nah, artinya setiap keimanan seseorang pasti diuji. Maka setiap perjuangan itu pasti ada ujian ya. Ibarat dua sisi mata uang ya, tidak bisa dipisahkan. Ada perjuangan, pasti ada ujian. Kalau ada orang mau berjuang, sadari konsekuensinya, pasti ada ujiannya. Maka termasuk berjuang merubah diri menjadi pribadi-pribadi muhajir yang hijrah, itu pasti ada ujiannya. Harus disadari, pasti ada ujiannya. Ketika ujian itu disadari dari awal, insya Allah kita akan kuat menghadapi. Kita tetap istiqomah, konsisten di jalan yang benar itu. Mudah-mudahan istiqomahnya bisa sampai akhir hayat ya. Amin. Amin. Oke, Ustadz mungkin itu saja ya. Mungkin ada lagi Mas Dani? Ya itu tadi mungkin ujiannya tidak tiba-tiba tapi tetap harus belajar tiap hari ya Ustaz ya. Karena orang beriman itu kan untuk meningkat ke fase keimanannya tetap harus belajar. Kemampuan pemahaman kita terhadap agama harus semakin ditingkatkan. Harus terus semakin ditingkatkan. Itu akan mengokohkan niat kita itu itu. tadi ya Ustaz ya. Oke, siap. Oke, Ustadz. Monggo silahkan teh senyuman. Monggo. Teh senyumanmu. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
kita mau bayar dulu ya. Mas Budi. Asik. Waduh, Mas. Iya, Mas. Ada tatonya ya? Sangar ada tatonya ini, Mas. Kan kemarin nggak ada ya? Iya ini. Tadi loh. Tadi jangankan kemarin. Tadi nggak ada, Ustaz. Tato di mana? Ustaz. Gimana? Kok ada tato? Saya tadi kan mendengarkan Ustadz sama Mas Dani Iya. sembari baca berita artis-artis hijrah. Oh. Nah, rata-rata itu keren-keren Ustadz, pakai tato. Wah. Saya kan juga pengen hijrah Ustadz. Oh, Nah, gitu. makanya saya pasang tato biar bisa hijrah untuk ikut program hapus tato. Nah, ini salah satu. Jadi nanti hapus tatonya tinggal di shred. Hijrah itu dari tidak baik menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik. Nah, ini kan saya nggak Bukan baik menjadi tidak baik. Nongki nongki ngobrolnya bahas ilmu syar'i. nongki nongki Tinggi mata kita terpasik. nongki nongki Jangan lupa jajan kopi. Yuk nongki.